Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, Amerika Serikat terus mendorong pengembangan manufaktur semikonduktor di dalam negeri lewat skema pemberian insentif bernilai miliaran dolar. Namun beberapa pihak menyebutkan ketatnya persyaratan untuk mendapatkan subsidi membuat opsi investasi ini kurang menarik. Taiwan Semiconductor atau TSMC berencana membuka pabrik semikonduktor kedua di Arizona. Namun AS meminta perusahaan ini membuka 2 lokasi tambahan untuk penelitian, pengembangan, dan produksi chip di Amerika Serikat. Fundamentally, it's about making sure that we make the chips that we need on our shores and fuel the innovation that we need to fuel in America so that we can have the moral authority and technological authority to lead in the world and maintain our national security. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyebut pabrik semikonduktor di Taiwan sebagai tameng silikon yang membentengi Taiwan dari kemungkinan invasi, seperti juga dijelaskan pendiri TSMC kepada 60 Minutes. Well, it means that perhaps because our company provides a lot of chips to the world, maybe somebody will refrain from attacking it. If that person's priority is for economic well-being, I think they will refrain from attacking. Sementara Kementerian Perdagangan Korea Selatan menyatakan sejumlah persyaratan membuat AS jadi opsi investasi yang kurang menarik. Termasuk diantaranya terkait kewajiban perusahaan untuk berbagi keuntungan lebih dengan pemerintah AS dan menyediakan fasilitas perawatan anak yang terjangkau bagi pekerjanya. You know, there's no free lunch, and I think that's the point of the United States government, which is if we're giving you billions of dollars, we're going to shape or we'll want to shape how you're using those funds. Sejak pengesahan CHIPS Act, undang-undang yang mendukung pengembangan produksi semikonduktor di AS, sekitar 40 proyek baru senilai hampir 200 miliar dolar diumumkan di penjuru AS, menurut Semiconductor Industry Association. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke tambahan tunjangan pangan era COVID yang dihentikan oleh pemerintah Amerika Serikat sejak awal Maret ini, sehingga menurunkan secara drastis jumlah bantuan tunai yang diperoleh sebagian besar warga. Akibatnya banyak warga Amerika kembali meminta bantuan pangan dari lembaga amal di tengah masih tingginya laju inflasi di Amerika. St. Margaret's Center di pinggiran Los Angeles, negara bagian California, 2 kali sebulan mengadakan pembagian bahan makanan bagi warga yang membutuhkan. Dengan berakhirnya tunjangan pangan federal era COVID, lembaga amal ini bersiap menghadapi lebih banyak pemohon bantuan. We're anticipating receiving more families. Several have already told us, I haven't been coming to the food pantry because we've been okay, but now we're going to need to come back. Tambahan tunjangan terhadap program bantuan nutrisi yang dikenal dengan singkatan SNAP diberikan sejak Maret 2020 dan akhirnya tak diperpanjang Kongres. People have said, and advocates especially have said, that these benefits were needed, COVID or no COVID, they were needed to address, childhood hunger and poverty and low-income families. Deborah adalah salah satu penerima tunjangan era COVID yang kini khawatir karena bantuan yang didapatkannya jauh lebih sedikit. I am afraid about not having enough to eat. Well, I have 3 people in my family, so it helped a lot. Dengan berakhirnya bantuan pada Maret, Deborah pun akhirnya ke St. Margaret's Center. It's been a lifesaver. Without the food, the benefits that I've gotten, I don't know what I would have done. It would have been really bad. Los Angeles Regional Food Bank, lembaga nirlaba bantuan pangan, juga mengantisipasi lonjakan pemohon bantuan. We shouldn't be cutting programs like SNAP right now. We should be bolstering them and finding ways to improve them so that we can ensure people are not going hungry. Tadinya organisasi amal dan para aktivis menginginkan agar tambahan tunjangan SNAP dilanjutkan setidaknya hingga sekitar Mei. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia, Ino Santo Nagara di Oakland, California, yang mulai menulis buku anak-anak pada tahun 2010 karena ia tidak dapat menemukan buku untuk dibacakan kepada anaknya. Ino telah menulis 7 buku anak bertema keadilan sosial, sementara karya Ino lainnya, yaitu mural, ditampilkan di sebuah pusat seni di San Francisco. Story. Do you want to hear it?
Perkenalkan Ino Santo Nagara, diaspora Indonesia di Oakland, California, penulis buku anak bertema keadilan sosial. Lalu waktu anak saya lahir tahun 2010, saya mencari buku yang ingin saya bacakan untuk anak saya, dan itu ternyata tidak ada di toko buku, jadi akhirnya saya bikin sendiri. A is for Activist adalah buku pertama Ino Santo yang ternyata memperoleh respon positif dari pecinta buku anak-anak. Kini Ino telah menulis 7 buku dan 2 diantaranya, My Night in the Planetarium, serta M is for Movement, berlatar belakang masa kecilnya di Indonesia. Walau dibesarkan di lingkungan keluarga seniman dan aktivis, baru pada saat kuliah, ia mulai aktif menyuarakan berbagai isu ketidakadilan sosial. Inilah yang juga menjadi sumber inspirasi Ino dalam menulis buku anak. Karena ia ingin menciptakan dialog dengan putranya mengenai berbagai isu di dunia seperti keadilan sosial dan lingkungan agar berani menyuarakan pendapat. Pertanyaannya bukan apakah ada ketidakadilan di dunia ini, tapi pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan kalau melihat ada ketidakadilan di dunia. Sebagai graphic designer, karya Ino juga dapat dinikmati publik Amerika di San Francisco Bay Area melalui lukisan mural Let's Build From Here di Yerba Buena Center for the Arts. His art is so grounded kind of in visualizing these messages, and at the same time, there's a certain flexibility to meet audiences where they are. So his work is very accessible visually, and also the message is positive but also strong. Dari San Francisco Bay Area, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.